Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama saya Andrembis ya. Saya hari ini mau nempati janji seperti saya bilang kemarin di video perkenalan channel ini, kita bakalan bahas tentang pelatihan dari Chef Juna. Jadi harapannya nanti ya kita ngobrol-ngobrol soto ya aja lah ya. Soalnya kan saya juga bukan ahlinya soal masak-memasak. Yang penting kita nanti berbagi pengalaman ketika setelah saya ambil pelatihannya Chef Juna. Yang belum nonton video perkenalan channel ini nanti bisa dilihat di link sebelah sini ya. Bisa klik titik 3. Maksudnya biar tahu nanti sebenarnya channel ini maksudnya apa. Langsung aja kalau gitu. Saya mau ngomentarin ini ya, dari webnya dulu. Si pelatihan Chef Juna ini kan yang bikin dari kelas.com. Menurut saya kelas.com ini kalau saya bandingkan, saya lihat dari penjual yang lain ya, saya bilangnya penjual aja lah ya, penjual yang menjual pelatihan-pelatihan yang lain yang juga bekerja sama jadi mitra program prakerja. Dari sisi websitenya kelas.com ini menurut saya yang paling bagus ya, dari sisi pengguna, kenyamanan pengguna, sama yang jelas itu paling jelas dilihat mata, itu paling enak di mata. Lalu kalau saya lihat beberapa materi-materi memang nggak semua itu ada di pilihan untuk pengguna prakerja ya. Cuman kalau kalian nanti coba masuk ke websitenya, itu pemateri-pematerinya itu kebanyakan kita kenal, artinya bisa dibilang selebriti ataupun orang-orang yang ya terkenal karena memang skillnya dan pengalamannya di bidangnya masing-masing. Selain Chef Juna, ada juga Dewa Bujana soal gitar dan audio kayaknya, cuman saya baru ambil yang Chef Juna aja ya. Ada juga Darwis Triadi, buat kalian kalau yang suka fotografi pasti kenal sama Darwis Triadi. Dan itu yang nggak saya lihat di web-web yang lain ya, penjual-penjual pelatihan yang lain. Kalau yang lain saya nggak lihat pematerinya itu dari orang-orang yang saya kenal. Tapi kalau yang di kelas.com ini kebanyakan mungkin kalian juga bakalan kenal. Langsung aja kita ke, selain dari webnya, langsung ke pelatihan dari Chef Juna ya. Nanti bakalan apa aja yang kalian dapatkan. Yang jelas nanti akan ada pelatihan berupa video setiap chapter, totalnya sekitar 6 jam ya, 6 jam sekian. Jadi untuk
waktu ini saya kira lumayan panjang. Salah satu pelatihan yang lumayan panjang. Jadi kayaknya buat kalian yang pingin cepet cair insentifnya, mendingan jangan ambil ini, ambil yang lebih pendek. Ada pelatihan yang 1 jam, 2 jam. Itu cocok kalau buat kalian yang butuh segera mencairkan insentif ya. Tapi kalau buat kalian yang ya nggak terlalu keburu nyairkan insentif, nggak masalah ambil yang 6 jam seperti ini. Ini dibagi jadi sekitar 30 chapter. Ya, 30 chapter. Akan nanti juga ada evaluasi pembelajaran setelah semua pelatihan kalian selesaikan. Nanti akan ada soal-soal yang harus dijawab. Nanti pengaruhnya ke sertifikat ya. Cuman nilainya kayaknya enggak dicantumkan di sertifikat. Cuman formalitas saja. Ada webinar khusus untuk prakerja, bonus berupa webinar. Sebenarnya bonus webinar ini kalau menurut saya lebih ke lebih ke mempromosikan sosial media dari kelas.com itu sendiri. Karena saya sendiri nggak mengambil webinar dan bisa menyelesaikan dan mengeluarkan sertifikat saya di dashboard prakerja. Jadi nanti webinar kalian diarahkan ke telegramnya kelas.com, dari telegram nanti diarahkan lagi ke instagramnya kelas.com, lah webinarnya nanti di instagramnya itu. Jadi kayaknya mereka cuma mau mengarahkan kita ke setiap sosial medianya punya kelas.com untuk keperluan marketing kayaknya. Itu dari sudut pandang saya ya. Itu aja, nanti kita langsung ke kurikulumnya. Yang pertama ada pembukaan. Nanti Chef Juna akan ngobrol tentang pengalaman dia. Nanti kita untuk pembukaan dan penutupannya akan kita bahas di akhir-akhir ya. Kita lihat teknik apa aja yang diajarkan Chef Juna di sini. Yang basic ya perkenalan alat memasak, wajan, panci, spatula, pisau dan lain-lain. Jenis-jenis pisau dia jelasin satu-satu, pisau untuk ngupas, pisau chef, pisau untuk file, itu akan dia jelaskan satu-satu. Lalu ada tahap persiapan dan pemilihan bahan makanan. Jadi bahan makanan yang fresh itu seperti apa, ciri-cirinya, bahan makanan yang sudah nggak bagus itu dikasih tahu indikatornya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Lalu teknik mengupas, beberapa teknik, tiap bahan nanti ada tekniknya berbeda. Tomat nanti cara ngupasnya beda sama kentang dan lain-lain. Lalu ada teknik memotong sayuran, nanti akan ada ukuran-ukuran yang berbeda yang dipakai di bilangnya professional kitchen ya. Maksudnya yang di restoran-restoran yang di dapur profesional. Kalau di warung kan ya nggak perlu motong yang aneh-aneh lah ya. Cuman kalau di dapur fine dining ada potongan-potongan tertentu yang ukurannya sangat presisi ya, itu nanti Chef Juna ngajarkan itu. Daging juga seperti itu. Jadi yang pertama chapter sayuran, memotong sayuran ukuran-ukurannya, lalu chapter daging ada sendiri. Teknik file ada beberapa. Yang pertama file kakap merah, yang kedua file salmon. Nanti
Kayaknya kalau Chef Juna kan terkenal di masakan-masakan Jepang ya. Jadi kalau soal file-file ini saya lihat sangat kompeten. Teknik-tekniknya Chef Juna dalam file. Lalu file ayam nanti juga termasuk teknik deboning atau memisahkan tulang dari dagingnya. Jadi kayak paha itu nanti bisa dipisahkan dengan beberapa teknik. Misalnya untuk teknik deboning yang tanpa membelah bagian pahanya. Jadi nanti bentuknya seperti corong. Jadi pahanya nanti bisa setelah tulangnya diambil itu bisa kita kasih isian untuk masakan-masakan resep-resep tertentu. Mereka sih istilahnya stuffing ya, stuffing untuk di paha ayam. Lalu teknik penyimpanan, cara nyimpan yang benar di kulkas seperti apa, natanya seperti apa, kalau pakai plastik wrap yang benar itu seperti apa. Lalu ada teknik blanching atau blanching dan merebus. Jadi beda, nanti akan dijelaskan bedanya blanching dan merebus. Blanching itu kalau saya tangkap itu teknik memasak merebus tapi dia nggak sampai matang ya, jadi setengah matang. Untuk nantinya akan diselesaikan dengan teknik memasak yang lain, misalnya seperti ditumis. Nah, jadi sebelum ditumis itu nanti sayurnya digodok tapi nggak sampai matang, itu teknik blanching. Lalu ada teknik poaching egg, itu teknik menggodok. Saya bilangnya sih menggodok telur ya, telur godok, cuman dia nggak digodok dengan kulitnya. Dan juga tekniknya biar kuningnya itu nanti jadi setengah matang atau benar-benar matang sempurna, itu nanti akan diajarkan. Membuat kaldu dengan teknik simmering itu lumayan seru ya yang buat kaldu. Jadi dia pakai tulang-tulang dari ayam, ada ditambah ceker juga. Nanti tekniknya lumayan detail, jadi kalau dijelaskan aja agak susah. Lalu ada teknik braising. Braising itu seperti menggodok, cuman dengan air yang sedikit. Contohnya di sini dia nanti Chef Juna braising pakai rusuk sapi ya, istilahnya short ribs. Jadi airnya sedikit, nanti setelah digodok di atas kompor nanti akan dilanjutkan di dalam oven selama beberapa jam. Ada deep frying, teknik menggoreng deep frying atau menggoreng dengan teknik yang dengan minyak banyak ya, dengan minyak yang sangat banyak, jadi bahan makanannya benar-benar tercelup di minyaknya 100%. Lalu ada pan frying, menggoreng dengan pan atau mungkin kita biasa bilangnya teflon, itu yang nggak pakai minyak banyak seperti di teknik deep frying. Lalu teknik menggoreng pan sear, nanti akan dijelaskan apa bedanya pan searing sama
Pan frying, pan searing ini seperti blanching ya. Dia menggoreng cuman nggak sampai matang sempurna. Jadi nantinya akan diselesaikan dengan teknik memasak yang lain. Lalu teknik memanggang whole chicken atau ayam satu ekor, jadi yang nggak dipotong-potong, jadi masih utuh satu ekor, dipanggang di oven. Nanti tekniknya seperti apa, bumbunya seperti apa, bumbunya nanti yang akan dimasukkan ke perut dari ayam itu. Lalu ada teknik membakar steak, jadi nanti membakar daging atau biasa disebut grill, kalau di kitchen istilahnya grill. Ada teknik menumis atau istilahnya saute. Lalu itu teknik-teknik dasarnya. Selanjutnya nanti chapter-chapter terakhir akan ada resep-resep dari Chef Juna. Sini ada sekitar 3 resep ya. Nggak perlu saya bacakan satu-satu resepnya, nanti bisa dilihat sendiri. Lalu ada tahap plating, tips-tipsnya untuk plating itu seperti apa. Gambarannya sih ya seperti orang melukis ya kalau saya nangkepnya. Jadi piring itu dianggap sebagai kanvasnya, lalu chefnya sebagai seniman untuk mengisi kanvas yang kosong itu tersebut. Ya, itu teknik-tekniknya yang akan diajarkan. Selanjutnya yang chapter-chapter yang lain itu di awal dan di akhir itu Chef Juna nyeritakan tentang pengalamannya dan juga tipsnya untuk yang mau buka bisnis kuliner. Yang saya tangkap sih Chef Juna ini bukan orang yang berangkat dari passion atau hobi. Jadi dia berangkatnya bukan karena dia hobi masak, tapi karena dia kepepet di Amerika, akhirnya harus kerja, adanya kerjaan jadi tukang cuci piring. Tapi singkat cerita lama-lama dia diangkat jadi muridnya si chef masakan Jepang. Lalu dia berkembang ke masakan Perancis, Western dan lain-lain. Akhirnya dia jadi chef yang top. Lalu dia juga satu poin yang saya suka, dia nggak berangkat dari hobi ya, karena banyakan orang kan bilang kalau kita pengen sukses itu kita lakukan hal-hal yang kita suka. Ternyata buktinya Chef Juna sekarang sukses dan dia nggak suka masak awalnya, tapi dia disiplin, dia kerja keras, itu yang bikin dia sukses. Jadi mungkin teori tentang passion bisa dimentahkan sama Chef Juna ya. Lalu tipsnya untuk yang mau buka usaha kuliner, Chef Juna bilang kalau kalian suka masak lalu mau jadikan masak itu sebagai profesi, dia nyuruh untuk berpikir ulang, karena itu dua hal yang sangat berbeda. Ketika masak jadi profesi, itu nanti akan ada tekanan-tekanan tertentu yang harus mendorong kita untuk melakukan lebih. Dan itu beda banget kalau masak untuk hobi, kita memang untuk senang-senang. Kalau yang untuk profesi lebih banyak susahnya daripada yang senangnya. Jadi kalau nggak masalah untuk kehilangan kesenangan dalam memasak itu tadi, Chef Juna sangat mendukung untuk membuka usaha atau masuk ke industri profesional kitchen.
Itu yang bisa saya tangkap. Kalau saya simpulkan sih, untuk kalian yang mau buka usaha kuliner, ini bisa bermanfaat. Karena teknik-tekniknya yang dasar-dasar itu sangat diperlukan untuk memasak ya. Cuman lebih cocok lagi pelatihan ini untuk orang yang memang mau jadi chef atau ya atau memang yang lagi kerja di dunia profesional kitchen. Itu akan lebih cocok menurut saya. Dan kalau kalian itu seperti yang saya bilang di awal, kalau mau cair insentifnya cepat, jangan ambil ini karena ini termasuk panjang, sekitar 6 jam. Mungkin itu aja. Kalau tanggapan kalian mungkin ada yang udah ambil, itu ada yang beda pendapat sama saya, silakan komen ya. Saya juga ingin tahu pendapat kalian kayak gimana. Silakan komen. Lalu kalau misalnya untuk konten channel ini kita bikin remake, karena pelatihannya sudah saya bajak ya pakai OBS. Ya maklum lah, kita kan pengangguran ya, sukanya yang bajak-bajak gitu. Karena sayang kalau pelatihan ini menurut saya bagus, jadi karena ketika kita beli pelatihannya itu berlakunya cuma 1 tahun, setelah 1 tahun kita nggak bisa akses lagi. Jadi saya bajak, cuman nggak saya share, saya bajak untuk keperluan pribadi aja. Saya pakai sendiri. Nah, kalau misalnya di konten ini kita bikin remake beberapa pelatihan yang memungkinkan untuk kita remake versi kaum kiri ya. Kalau versi beneran remake ya, itu alatnya mahal-mahal banget dan bahannya juga mahal-mahal banget. Kita para kaum kiri dan kaum pengangguran kayaknya nggak akan beli bahan dan alat-alat yang kayak gitu. Menurut kalian gimana pendapat kalian kalau kita remake? Silakan komen di bawah. Itu aja dari saya. Makasih udah nonton ya. Assalamualaikum.